santet ya, santet atau kiriman di tanah Jawa itu masih banyak sekali, karena itu juga peninggalan leluhur. Halo kawan-kawan Javanica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Rampes. Oke Om Hao, ini malam-malam nih saya kebetulan belum pernah lagi diajakin penelusuran malam. Kebetulan kali ini nih aku diajakin nih buat nemenin Om Hao. Om, kita lagi di mana nih Om? Ini Sobat Javanica mungkin bertanya-tanya dan benar. nanti biar menjadi penasaran juga. Iya. Ini sekarang kita ada di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Nah, iya. Ini sebenarnya pasti ada tujuan Om kita Iya. kesini. Nah yang pertama aku pengen nanya dulu, apa ya Om? Kenapa atau apa bisa nggak ya metafisika, maksudnya makhluk astral, Iya. gaib, bersinggungan langsung dengan manusia? Kalau bersinggungannya secara langsung ya seperti kita, maaf ya, misal menyentuh begini itu tidak bisa. Karena ini berkaitan dengan energi. Sering kita bahas tentang residual energi, residual memori, dan hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Iya, Ya, tetapi semuanya akan bisa bersinggungan dalam hal sesama energi ya, yang dipancarkan. Dan hal-hal ini pun juga bisa memberikan dampak efek positif dan juga efek negatif. tetap ada efek positif dan efek negatifnya. Negatif, ya. Dan pada kesempatan ini kami dan kru Kisah Tanah Jawa akan coba mengulik ya tentang beberapa tempat, situs ataupun hal-hal yang selama ini sangat familiar Dengan hal-hal yang ini. singgungan itu. Iya, Iya, yang benar-benar. berkaitan dengan dalam tanda kutip santet. Salah satunya Iya. tempat yang sedang kita datangin ini santet, telu, kemudian juga tenung. Akan kita lihat di sini nanti nemu apa, dan ini kita dadakan banget. Ya benar. On the spot boleh dibilang demikian. Jadi tidak ada di skenario, tapi kemudian tadi teman-teman tim survei sudah datang dahulu. Kemudian pada hari ini waktu kita datang pertama, kemudian ngobrol-ngobrol nemu tempat ini. Ya. Dan dalam perjalanan kita kan biasanya kita di Opsan nih Mas, Ya benar. bahas teori-teori ya. Nah, Pada sekarang, kesempatan kali ini kita akan praktikum. Mantap. Kasarannya kuliah lapangan lah. Mantap. Om, sebelum Iya. kita ini, kenapa sih tempat ini Om yang kita pilih Om? Yang Iya. Om Hao pilih? Tempat ini sebenarnya sudah sering dikunjungi ya. Saya pribadi sudah 6 kali, dan pada awal tahun juga kita ke sini. Iya. Tetapi sebenarnya ini yang gini ya, mungkin Sobat Javanica juga menanyakan ya tentang santet, kadang di DM, komentar, macam-macam. Seperti apa sih sebenarnya santet itu? Ya, gitu. bentuknya tuh kayak gimana, efeknya seperti Iya. apa? Dan terkadang maaf ya, mengacu pada daerah tertentu yang ada di ujung-ujung. Iya benar. Tetapi sejatinya hampir di semua tanah Jawa itu ada seperti ada. itu. Tetapi gayanya beda-beda, memiliki style yang beda-beda. Dan di daerah ini memang tidak jauh dari satu daerah yang dianggap Hogwarts Van Java. Artinya gimana tuh Om? Ya, jadi memang kita nanti coba akan melihat ya dampaknya, singgungannya bagaimana, prosesinya. Dan yang menarik, ada satu tempat itu disebut sebagai terminal, Mas. Terminalnya. Transitnya. Oke. Transit di sini bisa mengirim, bisa waktu mengembalikan. Jadi sosok-sosok astral itu ditaruh situ. Dan yang menjadi penasaran kami untuk menguliknya, itu nanti akan kita lihat langsung. Dan tentunya nanti akan didampingi oleh salah seorang senior kita. Benar. Yang ada di sini. Kita akan melihatnya macam-macam, yaitu Apa aja tuh Om? tentang sejarahnya, kemudian budaya, dan beberapa dampak baik positif negatif. Dan pada kesempatan kali ini
Ini kita datangnya langsung, boleh dibilang ini on the spot ya, langsung pada hari ini. Di titiknya langsung. Iya, dan tadi sore sebenarnya kita datang ke lokasi ini siang. Tapi ngobrol-ngobrol untuk besok kita ke lokasi inti. Ya. Tapi menarik ini. Dan selama ini kan kalau kita bertanya ya, kita membahas tentang santet, teluh, kemudian tenung itu biasanya di obrolan santai. Benar, Om. Tapi pada kesempatan ini kita langsung datang ke lokasinya, atau disebut kita langsung ke lapangan, praktikum. Praktikum. Kita langsung praktek di lapangannya. Jadi nggak cuma ngebahas teori, nanti kita akan ngobrolin sama orang, sama senior kita ya Om ya. Nanti Om Hao juga akan ditemani sama senior kita di sini. Salah satu tokoh masyarakat yang ada di sini. Om Hao, sebelum masuk ke semua pembahasan yang tadi ngebahas tentang ada istilah terminal dan segala macam. Aku pengen nanya satu nih Om. 2021 nih Om sekarang. Tapi santet masih ada dan masih rame. Kenapa sih Om? Sebenarnya kalau kita bicara tentang ini nggak akan lekang dimakan oleh waktu. Bahkan di zaman sebelum Masehi dulu hingga di era modern yang seperti sekarang, hal ini memang menjadi seperti solusi atau salah satu cara itu untuk tujuan negatif sebenarnya. Baik di sini menyalakai, mengganggu, bahkan mematikan. Sampai mematikan. Sampai mematikan. Dan usut punya usut, tadi juga kita dengarkan bahwasanya ini juga merebak itu ketika pilihan-pilihan, Mas. Pada masa pemilihan-pemilihan. Ya, baik pemilihan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan akan menjadi studi kasus bagi kita yang menarik ya. Benar. Memang bagaimana sih ini cara bekerjanya? Kemudian sosok apa yang dipakai? Nah, ya itu. Bahkan lokasinya itu seperti apa? Jika selama ini asumsi kita atau image kita tertuju pada daerah-daerah tertentu di ujung-ujung tanah Jawa, tetapi ini di salah satu daerah yang lokasinya tidak jauh dari Howard van Java. Howard van Java. Itu memang terkenal dengan hal ini, gitu. Walaupun sudah menjadi rahasia umum ya, akan kita bahas. Seiring perkembangannya zaman, apa santet juga berarti berkembang, ngikutin era, ngikutin modern juga jadi makin modern. Iya, jelas update. Ada yang sifatnya itu konvensional, bahkan ada yang modern. Seperti itu. Kalau dulu kan di media-media sering kita ketahui kalau santet teluh itu kan, maaf ya, waktu muta ada kelabang, ada paku. Tapi tadi juga kita dengar metodenya itu macam-macam gitu, Mas. Bahkan ada yang ditujukan pada satu orang, biar rombongan ini bubar karena takut, baru diserangnya lebih dalam lagi. Bahkan sering kita dengar kematian-kematian yang tidak wajar dan mendadak, seperti serangan jantung ataupun kecelakaan. Gitu. Tujuannya memang untuk menyerang ya Om? Iya, dan untuk mematikan bahkan mengganggu. Itu sih Mas Dova, Sobat Javanika. Benar. Oke, mungkin nanti Om Hao akan ditemani oleh salah satu tokoh yang ada di sini buat bisa lebih menjelaskan, karena kita akan ngobrolin tentang lokasi ini ya Om. Oke kawan-kawan Javanika, jadi ikutin terus, nanti Om Hao akan ditemani oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di sini, karena kita mau membahas tentang lokasi ini yang masih terkenal dengan serang-serangannya ya Om. Jangan kemana-mana, tetap ikutin terus perjalanan Gerbang Antar Dimensi edisi kali ini. Mungkin sekarang kita lanjut jalan dulu. Ya, sebelum kita jalan, karena tempat ini boleh dibilang wingit dan angker ya, ada baiknya kita semua, kami dan kru semuanya kita berdoa dulu. Ya benar. Semoga diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ayo Mas. Amin. Oke, Om. Ayo. Ya. Sebuah atau santet ya, santet atau kiriman di tanah Jawa itu masih banyak sekali orang-orang yang mampu ke situ, karena itu juga peninggalan leluhur. Tetapi sekarang
sebetulnya masih, tapi tidak kelihatan karena situasi zaman yang sudah berubah. Tapi sebetulnya kalau santet itu bahasa-bahasa yang bagaimana ya, sebetulnya ya hanya doa yang tidak kelihatan yang disampaikan oleh orang yang merasa jahat itu. Pernah yang saya alami itu ada seseorang, ibaratnya ini kelompok A, ini melawan kelompok B. Jadi kelompok A ini kepingin cita-citanya berhasil. Akhirnya dia memakai minta seorang pawang untuk menjatuhkan atau mengalahkan si B. Akhirnya memakai dengan seperti itu. Leluhur-leluhur kita yang tidak kelihatan atau energi negatif. Kebetulan pada waktu pengalaman saya itu, saya menangani seseorang yang dimasuki oleh energi negatif. Dan saya selesaikan dan dia minta supaya ditempatkan lagi di tempatnya dia di daerah yang yang dia sempat tinggal di perdanyangan itu. Sebetulnya yang mengganggu itu manusianya kok, bukan leluhur kita yang di alam halus, bukan. Ya, yang penghuni alam halus ini yang kadang-kadang diminta untuk ini, untuk kejahatan. Nah ini. Banyak sekali ya orang itu minta dengan kegaiban, jadi energi negatif yang ada di alam halus. Menurut saya itu sebetulnya jangan. Masalahnya ini akibat dari orang yang mungkin meminta-minta kepada roh gaib, roh-roh yang ada di alam halus itu untuk sesuatu keinginannya. Ini pasti akan turun ke anak cucu. Yen wong kowe arep nandur mesti bakal ngunduh. Nandur apik mesti bakal ngunduh apik. Nandur elek bakal ngunduh elek. Jangan sampai anak cucu kita nanti yang menerima. Jadi ada seperti ini juga budaya kontrak. Nah ini ada di satu lokasi, satu daerah yang dia wujudnya kontrak dengan pawang. Kontraknya ya ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang mungkin bahkan ada perpanjangan juga. Ya cara memutuskan tadi kalau kontraknya itu habis ya putus sendiri. Nah tetapi nanti kalau ini seumpama ini belum selesai, ini yang paling berat itu ketika di tengah perjalanan dia meninggal. Dia meninggal. Nah ini yang paling berat. Kita harus ketemu pawangnya lagi untuk memutuskan. Wah resikonya sangat bahaya. Kalau bisa jangan. Nek saya jangan. Dan saya tadi sudah pesan, minta saja pada Allah, minta saja pada Tuhan, itu yang betul. Ya jadi pesan-pesan saya kepada untuk generasi muda ya, mungkin dia melihat atau dengar-dengar, oh seumpama saya pengen ini supaya bisa seperti ini, lebih baik belajar dengan tekun. Belajar dengan guru agama, jadi guru spiritual. Jadi jangan sekali-kali kita itu larinya salah ya. Kalau nanti itu salah, ini yang berbahaya dirinya sendiri, yang rugi dirinya sendiri. Sebetulnya leluhur itu kan nenek moyang kita, Mas, mbah-mbah kita, orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita. Dan leluhur itu mesti tempatnya di alam gaib. Nah, bagaimana kita bisa tahu dan kita percaya dengan leluhur kita? Seperti kita ingat kepada bumi, tempat kelahiran kita. Nah, kita kan perlu untuk budaya untuk ingat kepada leluhur di tempat pedesaan-pedesaan ini masih ada budaya seperti itu yang namanya sedekah bumi. Iya, jadi tadi membahas tentang leluhur itu sebetulnya kita harus paham tentang leluhur dulu. Jadi saya pesan dengan pemuda-pemuda
anak-anak muda yang seneng kabar-kabar leluhur iki sing kaya apa to. Nah, ini harus belajar dulu. Jadi leluhur dalam bentuk peninggalan-peninggalan sudah cukup dilestarikan. Seperti peninggalan-peninggalan batu-batu bertulis, seperti leluhur kita zaman Mojopahit. Itu sebetulnya kita cara melestarikan tinggalannya. Seperti candi, reruntuhan candi, itu kita lestarikan, kita bersihkan gitu. Seperti yang dinamakan di pedesaan tadi pepunden, pepunden. Jadi kalau kita sudah memahami tentang pepunden, wong tuwaku, pepunden kulo, bahasa Jawanya itu. Terus yang satu itu pedanyangan tadi, dahyang. Sebetulnya orang-orang yang mampu memahami tentang Hyang Widi, memahami Tuhan, memahami Gusti Allah. Yang sekarang itu masih banyak yang dilestarikan di desa-desa yang namanya sedekah bumi. Seperti itu. Dan cara melestarikan, cara merawat atau memelihara peninggalan itu sudah kita cinta pada leluhur. Kali ini saya sudah bertemu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Ya, ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Pak Toro. Dan kali ini di apa, Pak? Ini situs apa, Pak? Ini tempat pesanggrahan. Yang kalau di desa sini namanya punden. Atau bisa disebut pedanyangan. Jadi nanti saya akan menjelaskan di lokasi. Dan di sana ada reruntuhan candi sebetulnya. Ini dari era lama ya, Pak ya? Iya, dari 1300-an sebelum Majapahit, terus Napak Tilas sampai zaman keislaman, dilestarikan sampai sekarang. Ya. Ya, Pak, ini kita sudah ditunggu, kita ke sana. Ya, mari. Iya, Pak. Nah, ini lokasinya, Om Ho. Iya, Pak. Jadi ini ada tumpuan bata. Jadi bata ini kalau diteliti itu memang peninggalan zaman era Majapahit 1300-an. Dan ini berubah-ubah bangunan ini. Terus zaman keislaman untuk tempat ibadah pada waktu ada kunjungan-kunjungan kewalian pada waktu dulu. Dan kita masuk di lokasi ini. Ya. Duduk, Om. Iya, Pak. Kita mau menjelaskan tentang tempat ini, Om. Jadi ini sebetulnya saya juga melestarikan peninggalan-peninggalan yang dulu pernah ditempati oleh leluhur-leluhur sebelum kita. Dari era Majapahit sampai zaman kewalian 1400. Jadi ketika di sini itu tempatnya itu rindang, tempatnya subur. Nah, ini di desa sini mengatakan di sini itu punden. Gitu. Ya, Pak. Terus ini, Pak, kalau saya tangkap ya, Pak ya, dari era klasik kemudian era Islam, ada satu yang menarik, Pak. Iya. Di era ini pendudukan militer Nippon, Jepang. Iya. Jadi memang waktu itu selain era klasik ya, Pak ya, di era-era Majapahit dan sebelum itu memang ini sih, Pak, beliau yang di sini tuh apa ya, seperti Chinese gitu. Iya. Sosok putri dengan gaun serba kuning. Kolosal itu panjang ininya segini. Mungkin nanti akan diilustrasikan oleh Mas Di. Di era Islam sendiri itu ini, Pak, yang bersorban-sorban yang beliau menggunakan dan lebih tinggi waktu itu kondisinya. Lantas di era Nippon waktu itu karena
saya lihat waktu ada pelarian dari daerah sana yang banyak minyak buminya, itu ke sini juga, Pak. Iya. Dan sempat saya lihat ada beberapa prosesi upacara Shinto, jadi menghadap matahari langsung gitu. Iya. Dan ini memang ini sih Sobat Javanica, sosoknya itu tentara Jepang. Biasanya kalau saya itu langsung ini Pak, nyerap, Iya. langsung klik secara ini ya. Cuman alhamdulillah hari ini ada yang jenengan, jadi saya terfilter, maksudnya enggak, ketika mau masuk ke saya itu susah gitu. Iya. Dari tadi seperti itu. Tetapi 50-50 sih Pak Toro, kalau saya rasakan di sini memang menjadi situs cagar budaya, tetapi ada 50% energi positif, ada 50% energi negatif. Dan macam-macam kemudian orang yang datang ke sini, sosok-sosoknya pun ada yang akan memberikan petunjuk secara saudara kanan, ada yang menunjukkan petunjuk secara saudara kiri. Iya. Pengiwa kalau orang Bali. Ini sih Pak yang mau saya tanyakan sebenarnya, lebih ke kirinya Pak. Karena ini juga menjadi satu hal kecemasan ketika tempat ini kemudian menyimpan segala residual energi yang berkaitan dengan keinginan, tujuan, dan hal-hal negatif. Dan beberapa tadi kalau sebelumnya kita mencari tentang keberadaan santet, teluh, dan tenung, muaranya juga di sini Pak untuk transit itu juga sih. Jadi ada dingin, ada panas nih kanan kiri. Seperti itu. Jadi betul Om Ho betul sekali ya. Jadi ketika Om Ho itu merasakan di sini, itu memang ada energi kiri atau energi negatif dan kanan positif. Bahkan saya juga merasakan bahwa ini ada yang menunggu, yang sesosok ular besar, yang dia pakai cantik lah ya, seorang wanita, kepalanya seorang wanita, dan ularnya itu besar. Nah, nanti kita tetap ke sana. Jadi masalahnya kita sudah hadir di sini, jadi kita permisi, minta maaf. Lah ini tadi kita membahas tentang yang untuk apa ya, kepentingan yang sebetulnya tidak boleh. Nah ini ya, sekali lagi saya juga mengingatkan ya, hal-hal seperti ini dilestarikan, tetapi jangan untuk meminta-minta. Nah ini, jadi jangan sekali-sekali itu. Jadi lokasi sini itu berbahaya sebetulnya. Kalau tapi pikiran kita itu betul-betul baik untuk kebutuhan atau untuk kebutuhan kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik, saya kira juga baik. Contohnya di lokasi sini tadinya itu sudah bertahun-tahun tidak ada air, bertahun-tahun, bisa nanti masyarakat sini bisa ditanya. Tapi ketika saya memulai mengajak untuk melestarikan tempat ini, akhirnya apa? Muncullah air sumber yang luar biasa, bahkan pertanian melimpah. Nah ini bukan berarti saya mengajak untuk percaya kepada yang belum tahu. Doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan, kepada Allah. Kenapa kita duduk di tengah? Dari segi empat ini kan menunjukkan bahwa leluhur kita itu menunjukkan pelajaran sedulur papat lima pancer. Jadi kita di tengah itu pancere yang masih punya wadah sebagai manusia. Jadi kita tetap ingat pada tuntunan nenek moyang kita. Ini kelihatannya udah rawuh. Iya Pak. Ya, nanti sebentar lagi kita ke sana. Iya Pak. Karena kita sudah di lokasi tempatnya. Jadi saya bercerita dulu tentang bentuk ya. Kalau mungkin nanti bentuknya itu ular besar berkepala manusia wanita, terus ada mahkotanya gitu. Terus apakah itu terus ular yang kelihatan kasat mata? Saya kira tidak, tetapi dia sering menampakkan diri di daerah sini. Lokasi-lokasi ini sering sekali didatangi oleh masyarakat yang mau ke sawah. Kadang-kadang dia ada penampakan seperti itu, dan itu memang penghuni sini.
Bisa saya ke sana, ayo. Ya Pak. Ini Kita biar ke di sini. dulu Pak. Nggih. Apa? Kita ke sini dulu. Oh, itu ya. Pak Toro, ini yang menarik sih. Nah, Ketika ada ini. ini sengaja karena saya sering dulu tahu untuk meminta-minta kepada yang salah seperti ini, pohon-pohonan, ya salah nanti. Nah, saya harus menuliskan ini di lokasi ini supaya arahnya benar. Oke. Gitu, Om. Jadi sebenarnya para leluhur berpesan ketika kita berdoa, ya Allah, saya diberikannya itu sama seperti para pendahulu kita dahulu. Ya. Disamakan atau diberikan karohmah atau berkah yang para pendahulu sudah lebih dahulu. Ya. Jadi bukan kemudian kepada yang sudah mendahului. Karena juga berpesan sih ketika beliau yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita itu kan naik, Pak. Ketika kita meminta kepada yang beliau yang mau naik itu, nanti tidak nengok ke bawah, jadi susah naik, Pak. Iya. Ngendikane gitu sih tadi yang disampaikan. Ya. Tapi ketika kita keluar sini sebenarnya sudut sana memang gimana ya Pak, di dekat pohon ini sih Pak. Ya. Sini itu ada sedikit yang tadi kita bahas negatif Pak kalau kita ke sana. Gini. Yang sempat ini, berarti tumpukan ke sini itu sebenarnya menyerap, agak pusing Pak Toro nanti kalau ke sini saya. Iya. Saya lihat di dalam pohon ini ya Pak ya, ada macam-macam Pak. Iya. Mungkin ya Om ya. Ini kan resapan-resapan energi yang masuk ke tanah, terus lari ke pohon-pohon itu ya. Mungkin ya, nempel di pohon-pohon itu ya. Iya Pak. Ya. Jadi kayak tadi terminal atau transit. Jadi ada hewan-hewan berbisa, kemudian benda-benda ini Pak, benda-benda apa? Benda-benda tajam. Ada seperti paku, ada apa-apa. Dan beberapa sosok astral juga ketahan. Yang menjadi kurir atau menjadi merasuk. Sewaktu itu pengiriman santet atau teluh Pak. Iya, jadi betul Om Ho. Jadi saya kan sering ke sini dulu ya, ya sampai sekarang. Itu banyak orang-orang sini menemukan benda-benda tajam, seperti keris, tapi sudah karaten itu. Seperti benda-benda lainnya, itu banyak sekali yang dari logam-logam besi ditemukan di sini. Nah, kemungkinan kalau sudah ada barang itu mungkin ya benar Om Ho tadi. Jadi mungkin ditinggal di sini, terus akhirnya menyatu dengan alam, energinya itu mungkin terasa ya. Iya, betul. Ya ini sih Pak, seperti ini barang sih. Saya diminta beliau ngambil satu sampel yang ada di satu batu bata, di mana itu sebenarnya batu bata di sini itu memiliki satu khasiat. Itu bisa menyerap ketika kayak orang ada kiriman sihir atau apa, itu nanti bisa nyerap gitu dari energi alam sebenarnya, karena ada betuah-betuah yang ada di sini gitu. Iya betul. Jadi lokasi sini memang luar biasa. Iya Pak. Jadi getaran-getaran semakin terasa ketika kita semakin serius di sini, semakin menyatu. Menunjukkan Pak. Iya, menunjukkan sesuatu bahwa energi-energi yang di sini itu apa ya Om ya? Frekuensinya semakin naik. Naik Pak, iya. Karena tadi di sana ada sumur untuk ini sih Pak, juga berkhasiat untuk melepas, misal ada pelet, ada pegangan, itu juga nanti bisa Nah, loss. itu sumur lama. Jadi kalau dulu kan kalau untuk ritual itu pasti dekat dengan sumber mata air. Nah itu, jadi semua manusia hidup dimanapun pertama kali dulu air dulu. Filosofi ini juga ya Pak ya, Kakang Kawah ya. Iya. Yang terlahir diiringi dengan air ya. Iya betul. Iya Pak. Kelihatannya kita ke sana sekarang. Iya. Udah sini ya.
kita duduk aja. Nggih. Om Ho, Nggih, Pak. kita dipersilahkan Nggih. dan saudara leluhur kita itu sangat terima kasih kedatangan Om Ho di sini dan sama teman-teman kru sangat terima kasih bilangnya gitu. Jadi seperti saya tadi cerita, ada suatu bentuk ular dan tadi saya kira ular itu memanjang ke sana, malah ini dia melingkar ya, menghormati kedatangan kita. Jadi tentu saja kita juga bisa ketemu dan kita juga merasakan ada energi yang luar biasa, dan tentu saja saya juga terima kasih bisa diterima gitu Om. Mungkin Om Ho mau. Nggih, Pak Toro. Ini juga waktu itu Pak Purnama Sidi, dan tadi di awal memang beliau secara ageman ya Pak ya, memang melingkar, jadi tinggi ya segini, terus merubah penampakan Pak. Jadi agamanya itu memang full secara tubuh itu ini perempuan Pak, full. Ya, menyerupai manusia. Iya, betul, perempuan. Cuman menggunakan jubah yang ini Pak, dari seperti sisik jubahnya. Iya. Menggunakan jubah seperti sisik. Iya, betul. Berkilaunya itu biru keemasan. Iya, betul. Jadi seperti ular sanca kembang itu loh Pak, kalau ini. Ada hijaunya gitu. Iya, hijau-hijau tosca. Sebenarnya perlambang dari ekosistem alam Pak, pertama. Mengikuti dengan rantai makanan. Posisi dari reptil ular itu untuk mamalia pengerat contohnya. Beliau juga berpesan ketika ada ular masuk ke rumah, itu bukan berarti ular ini akan mengancammu, tetapi mencari perlindungan. Karena kondisi alam yang selama ini semakin tertekan dan bumi semakin panas. Jika ada itu cukup diusir keluar saja, tapi tolong jangan dibunuh, karena ini menjadi karma buruk. Sebelah kiri itu hitam legam Pak. Hitam legam ini yang tadi saya waktu dengar ngendikonnya dengan ya sayup-sayup sering dimanfaatkan untuk tujuan negatif. Salah satunya untuk pengiriman tadi Pak. Betul. Sosok ini memang sebenarnya positif tetapi disalahgunakan. Betul sekali. Kemudian ada beberapa orang saya lihat ini korin ya Pak ya. Dari orang yang melakukan perjanjian itu, ketika di akhir hidupnya beberapa korin itu tertangkap masuk dan menjadi seperti kasarannya anak buah gitu sih Pak. Jadi kayak pesugihan juga, pengelarisan, pengerewangan juga gitu. Yang sekarang itu berbentuk ular besar itu kadang-kadang menampakkan di daerah sini. Nah, padahal ini bukan saya mengajak untuk minta kepada bentuk ular itu, bukan. Saya pernah di lokasi sini, dia memanjang ke sana. Di ekornya itu ada tongkat yang kepalanya ular. Apakah tongkat itu yang ada di tengah itu juga satu penampakan lain? Iya Pak, sebenarnya begini Pak, kalau yang di dalam itu ring 2-nya Pak. Jadi sebenarnya beliau ini menjadi ring pertama itu panglimanya dahulu. Iya. Jadi masih ada yang lebih dalam. Sosok ini Pak, kalau
tongkat itu sebenarnya manifestasi dari beliau yang menguasai di dalam. Itu sosoknya kakung. Jadi ini putrinya Pak, yang di dalam itu kakungnya bentuknya sama. Jadi seperti ini Pak, ular kobra Jawa, hitam legam. Iya hitam, betul. Hitam legam seperti itu loh Pak, bentuk tongkatnya. Karena dahulunya memang ada beberapa pepunden. Di situ kalau di Jawa Timur mungkin kita tahunya ada candi tikus ya Pak ya. Di sini ada kayak candi ular gitu Pak. Jadi ada satu seperti situs pemandian saya lihat. Yang itu ketika dulu dipakai di era-era klasik, di era sebelum Majapahit memang ada kadang penampakan-penampakan ular di situ Pak. Tetapi karena sudah mengingat ini cukup lama sekali, situs pemandian ataupun pertitaan itu akhirnya hilang. Sehingga di sini memang kalau tadi Bapak cerita kita membangkitkan atau kita menumbuhkan lagi sumber-sumber mata air, karena dahulunya memang di sini banyak umbul Pak gitu. Iya. Yang ini loh ya Om Boy ya, yang sangat saya sayangkan. Sebetulnya kan pesan-pesan leluhur itu kan tujuan baik semua. Nah ini kan kadang-kadang banyak sekali penyalahgunaan. Dan kita juga harus apa ya, menghadap meminta harus kepada Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Kelihatannya juga diam, wajahnya itu juga apa ya, sendu gitu loh. Saya harus kembali ke sini lagi besok, ada apa? Dia kok sendu, biasanya ceria. Apakah ini di sini harus ada sedekah bumi lagi? Iya Pak. Ya, besok saya ke sini lagi harus saya sampaikan ke desa ini. Iya Pak. Pesan-pesannya harus saya mengingatkan jangan sampai lupa sedekah bumi, bersedekah kepada bumi kelahirannya. Beliau juga berpesan ya terkait tadi beberapa anak-anak beliau atau ajudan beliau yang kadang disalahgunakan. Sebenarnya kalau kita bilang tentang santet, teluh, kemudian tentung ataupun pelet, itu ketika kita menjadi jalan pintas itu justru masuk ke satu jalan kesesatan. Karena kejahatan yang dibalas dengan kejahatan itu pasti tidak akan selesai. Iya, betul. Jika kamu yang melakukan salah tidak akan terkena balasan pada saat ini, justru kamu harus hati-hati karena anak cucumu yang akan menanggung. Dan itu berlipat-lipat dari apa yang pernah kamu lakukan kepada orang yang tidak salah itu. Yang betul Om Bo. Jadi kenapa saya harus, kadang-kadang tadi saya ceritakan saya sedang menemui saudara kita yang kena bahasanya kerasukan. Ya, kerasukan energi negatif. Mungkin bahasa itu genderuwo atau kuntilanak. Ya, salah satunya mungkin genderuwo. Pernah saya harus membawa ke sini. Mana di sini bisa dinamakan terminal atau istana. Istana. Ya. Transit Pak. Ya. Nah, di Pamomong itu yang ular itu. Ya. Seperti beliau yang ini ya Pak, kepala imigrasi lah kalau masuk sini. Iya. Karena di sebelah sana sebenarnya aneka ragam sih Pak, cuman bentuknya ini Pak, ketika mereka sudah dikembalikan itu akan menjadi gumpalan-gumpalan seperti energi asap, tidak berbentuk tapi warna itu masih mencerminkan dari mana mereka berasal. Dan saya juga ada yang ini sih Pak, kayak asap tapi warnanya merah, membentuk kayak sosok pocong gitu. Itu dari memang teluh yang sangat kuat gitu Pak, yang sempat dibawa ke sini juga dan dinetralin, seperti itu. Dan beliau juga bilang sih, siapapun yang melakukan itu ketika ada kejahatan, fitnah ataupun sesuatu yang menjerumuskan, justru jika bisa melepaskan rasa itu, kamu harus bisa terima kasih karena rezeki orang itu ditransfer ke kamu loh, katanya gitu. Ke kita katanya gitu. Iya. Saya kira mungkin sudah cukup. Iya Pak. Ya. Saya tak pamitan sebentar ya. Iya Pak. Sudah Om Bo? Iya Pak. Cukup yuk, kita kembali.
Bisa kisan. Sayonara. Mungkin gitu. Tunggu mereka tuh saya mas. Iya Pak. Makasih banyak ya Pak. Disampaikan beliau juga. Iya. Jadi memang di sini banyak kasihan sebetulnya. Dia tidak bisa pulang ke Hiroshima. Iya Pak. Ya, banyak sekali sih. Dari tahun 42 sampai dengan 45 itu sebenarnya di daerah sana Pak, karena minyak bumi, batu bara, kayu jati itu sebenarnya menjadi satu keperluan perang karena tuntutan di Nippon sana untuk perang Pasifik Raya. Yeah. Dan mereka pantang pulang sebelum menang. Yeah. Gitu. Dan ketika mendengar kabar Hiroshima Nagasaki itu sebenarnya mereka sudah gimana ya Pak? Saya mending meninggal di sinilah. Yeah. Ada rasa satu kecintaan dengan tanah Jawa Pak. Iya, betul. Jadi malah di sini makanya dia cari makannya itu buat itu loh. Buat apa ya, minyak kacang dibuat minyak itu di sini. Ya, bahwa kayak ini sih Pak memang untuk survival waktu itu ya bertahan hidup yang luar biasa gitu. Dan jadi pokoknya yang di sini itu ya kelihatan sengsara semua. Iya. Tidak bisa pulang. Jadi kalau Om ini ya sensitif sekali dengan energi-energi yang kebetulan pas tadi di sini, di sana sangat melekat Om. Mungkin ini ya prosentase banyaknya sekali energi yang dari saudara kita yang ada Jepang dulu ya. Iya Pak. Iya tadi kelihatan. Iya sih Pak. Panas tubuhnya. Iya Pak. Tadi keluar sih Pak karena berkaitan dengan saya pribadi ke depannya dan kali ketiga. Jadi pertama itu sama Mbak Citra Prima Pak waktu ke Kyoto sama ke Hiroshima. Yang kedua sama Mbak Sarah dan hari ini ditutup 100% oleh Pak Toro. Beliau ingin keluar minta izin ke sini dulu. Saya dibantu karena anak ini sudah cukup membawa saya kemana-mana gitu. Saya ingin melepas biar lebih enak untuk dia jalan. Kalaupun nanti kamu ingin ketemu saya, kita secara teleportasi atau telepati saja gitu. Alhamdulillah. Oke Pak. Itu sih Pak. Ya, sudah. Oke. Ini Pak. Kita ke sana. Oke, tak bawa dulu.